'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai cara menginput data uji autokorelasi Darwin-Watson menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakila Salsabila dengan nomor NPM 241003111030. Saya Najwa Aulia dengan NPM 241003111015. Saya Siti Sopia dengan nomor NPM 241031111035. Saya Alifiana Islarabani dengan NPM 241003111022. Apa sih uji autokorelasi Darwin-Watson itu? Nah, uji autokorelasi Darwin-Watson adalah alat statistik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, khususnya autokorelasi antara residual atau kesalahan pada satu observasi dengan observasi lainnya. Autokorelasi terjadi ketika nilai residual saat ini berkaitan atau berhubungan dengan residual sebelumnya. Hal ini sering muncul pada data runtut waktu atau yang biasa disebut time series. Misalnya, data penjualan per bulan, suhu per hari, atau data ekonomi per tahun. Nah, yang pertama, kita akan menyiapkan data. Di sini sudah ada data tersedia mengenai analisis pengaruh biaya iklan dan harga terhadap volume penjualan pada perusahaan minuman ringan PT Fresh Drink tahun 2025. Bisa dilihat pada data variabel X1 yaitu iklan dalam bentuk jutaan. Lalu variabel X2 yaitu harga dalam bentuk ribuan. Dan yang terakhir ada variabel Y yaitu penjualan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sih cara input data dari Excel ke SPSS dengan benar. Nah, teman-teman harap perhatikan ya, soalnya kalau misalkan dari awal datanya rapi gitu, jadi nanti proses analisisnya juga akan lebih mudah dan juga hasilnya akan lebih akurat gitu. Nah, pertama-tama kita buka dulu file Excel-nya. Setelah itu kita blok semua datanya dari nomor 1 sampai ke baris terakhir ya. Nah, di SPSS ini kita masukin data-datanya ini ke bagian data view ya, teman-teman. Setelah itu kita klik tab variable view untuk mulai mengatur variabelnya. Nah, kita lihat di sini di bagian variable view ini, di bagian name-nya kita ubah nama variabelnya biar lebih simple dan juga sesuai sama data kamu. Misalnya, ini kita ganti nomor. Terus iklan, harga, dan juga penjualan. Nah, kita lanjut ke bagian kolom desimal. Di sini kita ubah menjadi 0 ya semuanya, biar angka yang tampil ini nggak ada koma gitu di belakangnya. Nah, selanjutnya di bagian variance, karena semua datanya ini berupa angka gitu ya teman-teman, atau bukan kategori, jadi kita pilih yang scale. Nah, tapi kalau nanti data kalian kayak jenis kelamin atau kategori produk gitu, itu baru kita pilih yang nominal ataupun ordinal. Selanjutnya kita ke langkah uji regresi linear dan Darwin-Watson di SPSS. Nah, setelah langkah sebelumnya selesai, dari tampilan utama SPSS, pertama kita klik Analyze, kemudian Regression, dan kita pilih yang linear. Nah, selanjutnya di kotak linear regression, kita masukin variabel penjualan ke kolom dependent karena dia merupakan variabel yang terikat. Lalu, kita masukin variabel iklan dan harga ke kolom independent sebagai variabel bebas.
Nah, setelah itu kita klik tombol statistik yang ada di sisi kanan. Kemudian kita centang bagian estimate, model fit, dan Darwin-Watson di bawah bagian residual. Kalau udah, kita langsung klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti hasilnya akan muncul dan tampilannya akan seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita interpretasi. Jadi teman-teman, di tabel ini kita bisa lihat hasil analisis regresi yang menjelaskan pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan. Nah, kita bahas satu persatu ya, biar gampang dipahami. Pertama, di tabel berikut ada nilai R sama dengan 1000. Artinya, hubungan antara variabel harga dan iklan dengan penjualan itu sangat kuat banget, bahkan sempurna. Jadi, kalau harga dan iklan berubah, penjualan juga pasti ikut berubah. Lalu, di sana ada R square sama dengan 1000 atau bisa disebut koefisien determinasi. Angka ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena nilainya 1000 atau 100%, berarti seluruh perubahan dalam penjualan bisa dijelaskan sepenuhnya oleh harga dan iklan. Tapi, kalau nilainya sampai sempurna begini, kita juga harus hati-hati. Bisa jadi datanya terlalu sedikit, terlalu mirip, atau modelnya terlalu pas, atau overfitting. Jadi, bukan berarti hasilnya pasti sempurna di dunia nyata. Selanjutnya ada adjust R square sama dengan 1000 juga. Nah, ini tuh adalah versi yang sudah disesuaikan biar lebih akurat ketika kita pakai lebih dari satu variabel bebas. Karena nilainya sama 1000, artinya penyesuaian itu gak merubah hasil modelnya, masih sangat kuat. Kemudian pada tabel standard error of the estimate sama dengan 0,795, ini menggambarkan seberapa besar rata-rata kesalahan model dalam memprediksi penjualan. Karena angkanya kecil, berarti model ini cukup akurat dalam memperkirakan nilai penjualan. Nah, yang terakhir ada Darwin-Watson sama dengan 1349. Nah, ini tuh untuk mendeteksi apakah ada autokorelasi alias hubungan antara kesalahan prediksi dari satu data ke data lainnya. Nilai idealnya itu sekitar 2. Kalau nilainya di bawah 2, berarti ada kecenderungan autokorelasi positif. Jadi, kesalahan pada satu observasi bisa berhubungan dengan kesalahan observasi berikutnya. Di sini nilainya 1349. Jadi, masih ada sedikit autokorelasi positif tapi belum terlalu parah. Uji autokorelasi dengan Darwin-Watson sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk memastikan bahwa residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi lainnya. Jadi, jika terjadi autokorelasi, artinya kesalahan pada satu periode akan mempengaruhi kesalahan pada periode berikutnya. Hal ini melanggar asumsi klasik regresi linear dan dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak valid atau menyesatkan. Nah, teman-teman, kalau disimpulkan secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa harga dan iklan sangat berpengaruh terhadap penjualan, dan modelnya punya hubungan yang sangat kuat. Tetapi, kita tetap perlu dicek lagi ya dengan data yang lain, biar kita yakin hasilnya benar-benar stabil dan bisa dipercaya. Nah, uji Darwin-Watson sangat penting dalam analisis regresi karena memastikan bahwa residual bersifat acak atau independen. Tanpa uji ini, hasil regresi bisa tampak baik secara statistik, tetapi sebenarnya bias dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akurat. Oke teman-teman, udah pasti paham dong sekarang gimana caranya kita menginterpretasikan uji asumsi klasik Darwin-Watson ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mencermati setiap apa yang kami berikan. Dan semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman.